Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Stecher, NIM 2018 1631119 dari kelas Matkom 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai teori graf guna memenuhi tugas mata kuliah ujian tengah semester teori graf. Jadi langsung saja pada soal yang pertama. Pada soal yang pertama ini saya mengambil dari tugas 3 nomor 10. Berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 12 buah sisi dan tiap simpul berderajat lebih dari sama dengan 3. Untuk penyelesaiannya yaitu kita mengetahui terlebih dahulu graf tersebut itu graf apa. Jadi apabila setiap simpul memiliki derajat yang sama, maka graf tersebut disebut dengan graf teratur. Dan apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut dengan graf teratur berderajat R. Untuk jumlah sisi pada graf teratur berderajat R adalah dengan rumus E sama dengan N dikali R dibagi 2, di mana E ini adalah sisinya, N adalah simpulnya, dan R adalah derajatnya. Dari rumus E sama dengan N dikali R dibagi 2 itu, jadi kita dapat mencari rumus N-nya, yaitu N sama dengan 2 dikali R, 2 dikali E dibagi R. Tadi pada soal diketahui bahwa E-nya 12, lalu kita mencari N-nya dan R-nya. Maka N sama dengan 2 dikali 12 dibagi R. N sama dengan 24 dibagi R. Langkah selanjutnya, untuk R sama dengan 3, jumlah simpul yang dapat dibuat adalah maksimum, yaitu N sama dengan 24 dibagi R. Sehingga N sama dengan 8 simpul. Di sini mengapa saya mengambil R yang pertama itu sama dengan 3, karena pada soal telah diketahui bahwa tiap simpul berderajat lebih dari sama dengan 3, maka kita boleh mengambil R yang pertama itu sama dengan 3. Selanjutnya, untuk R yang lain atau R lebih dari 3 dan R merupakan pembagi bilangan bulat dari 24. Jadi untuk R selanjutnya itu adalah pembagi bilangan bulat dari 24, sehingga R-nya sama dengan 4, 6, 8, 12, dan 24. Untuk R yang kedua yaitu R sama dengan 4. Berarti N-nya sama dengan 24 dibagi R. Kemudian kita memasukkan nilai R-nya yaitu 24 dibagi 4 sama dengan 6 simpul. Jadi untuk R yang kedua yaitu R sama dengan 4 dengan memiliki 6 simpul. Untuk R yang ketiga yaitu R sama dengan 6 berarti N sama dengan 24 dibagi R sama dengan 24 dibagi 6 sama dengan 4 simpul. Tidak mungkin membentuk graf sederhana. Jadi untuk R yang ketiga yaitu R sama dengan 6 dengan memiliki 4 simpul. Untuk R yang keempat yaitu R sama dengan 8 berarti N sama dengan 24 dibagi R sama dengan 24 dibagi 8 sama dengan 3 simpul. Dan tidak mungkin membentuk graf sederhana. Jadi untuk R yang keempat yaitu R sama dengan 8 dengan memiliki 3 simpul. Untuk R yang kelima yaitu R sama dengan 12, berarti N sama dengan 24 dibagi R sama dengan 24 dibagi 12 sama dengan 2 simpul. Tidak mungkin membentuk graf sederhana. Jadi untuk R yang kelima yaitu R sama dengan 12 dengan memiliki 2 simpul. Selanjutnya untuk R yang keenam yaitu R sama dengan 24 berarti N sama dengan 24 dibagi R sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 1 simpul. Tidak mungkin membentuk graf sederhana. Jadi dari penyelesaian ini kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah simpul minimumnya ada 6 buah simpul dan jumlah simpul maksimumnya ada 8 buah simpul. Selanjutnya soal yang kedua yaitu saya mengambil pada tugas 4 nomor 23.
Gambarkan graf yang mempunyai lintasan Hamilton tetapi tidak memiliki sirkuit Hamilton. Sebelum menggambar grafnya itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih lintasan Hamilton dan sirkuit Hamilton itu. Jadi, definisi dari lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui setiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Sedangkan sirkuit Hamilton itu adalah apabila lintasan itu kembali ke simpul asal, maka akan membentuk lintasan tertutup. Jadi, untuk menggambar graf yang mempunyai lintasan Hamilton tetapi tidak memiliki sirkuit Hamilton, gambar grafnya bisa seperti ini, di mana pada gambar ini memiliki 4 simpul, yaitu 1, simpul 2, simpul 3, dan simpul 4. Dari gambar ini kita dapat membaca grafnya, yaitu lintasan Hamiltonnya itu dimulai dari simpul 3, 2, 1, dan 4. Jadi pada graf ini sudah terlihat bahwa lintasannya itu melalui setiap simpul tepat satu kali dan tidak kembali ke titik asal. Sehingga graf ini adalah graf yang mempunyai lintasan Hamilton tetapi tidak memiliki sirkuit Hamilton. Karena jika memiliki sirkuit Hamilton itu, maka gambar grafnya itu dari titik 1, 2, 3, 4, dan kembali lagi ke titik asal 1. Seharusnya di sini ada sisinya. Itu maka sirkuit Hamilton. Sedangkan pada graf ini tidak memiliki atau tidak kembali ke titik asal. Sehingga graf ini benar bahwa graf memiliki lintasan Hamilton dan tidak memiliki sirkuit Hamilton. Selanjutnya, soal yang ketiga saya mengambil dari tugas 5 nomor 28. Tinjau graf berbobot di bawah ini. Simpul menyatakan kota, sisi menyatakan sarana transportasi yang menghubungkan kota, dan bobot menyatakan ongkos perjalanan antara dua kota bertetangga. Seorang pedagang berangkat dari kota A dan mengunjungi setiap kota lain tepat sekali dan kembali lagi ke kota A. Gambarkan semua kemungkinan lintasan perjalanan pedagang, lalu tentukan rute perjalanan yang termurah. Di sini terdapat gambar graf berbobot, yang mana simpulnya dimulai dari A, B, C, D, E, F, dan kembali lagi ke A. Yang mana masing-masing simpul atau sisi ini memiliki jarak, yaitu AB sama dengan 4, BC sama dengan 5, CD sama dengan 6, DE sama dengan 3, EF sama dengan 10, FA sama dengan 2, FB sama dengan 1, FC sama dengan 4, BE sama dengan 3, dan EC sama dengan 2. Dari gambar graf berbobot ini terdapat beberapa kemungkinan, yaitu kemungkinan yang pertama dengan menghilangkan sisi FC dan sisi EB, sehingga gambar graf berbobotnya seperti ini. Yang mana lintasan graf berbobotnya dimulai dari A, B, C, D, E, F. Untuk rute perjalanannya yaitu tadi sudah diketahui masing-masing sisinya, kita tinggal memasukkan lalu dijumlahkan, sehingga 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 10 ditambah 2 sama dengan 30. Selanjutnya, kemungkinan yang kedua, gambar graf berbobotnya sama seperti kemungkinan yang pertama. Yang membedakan hanyalah lintasannya dimulainya. Untuk kemungkinan yang pertama ini tadi kan lintasannya dimulai dari A kemudian B. Sedangkan untuk kemungkinan yang kedua itu lintasannya dimulai dari A kemudian F, E, B, C, D, dan A. Dan rute perjalanannya yaitu 2 ditambah 10 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 30. Selanjutnya, kemungkinan yang ketiga yaitu gambar grafnya dengan menghilangkan sisi BC, CE, EF, dan FB, sehingga gambar graf berbobotnya seperti ini. Di mana di sini terdapat 3 simpul dan terdapat 6 simpul dan lintasannya itu dimulai dari A, B, E,
F, G, C, kemudian kembali lagi ke A. Dan rute perjalanannya yaitu 4 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 4 tambah 2 sama dengan 22. Selanjutnya, untuk kemungkinan yang keempat, gambar graf berbobotnya sama seperti yang kemungkinan ketiga. Hanya saja yang membedakan pada kemungkinan ketiga tadi itu lintasannya dimulai dari A kemudian ke B. Sedangkan pada lintasan keempat ini, kemungkinan keempat lintasannya dimulai dari A, kemudian F, C, D, E, B, dan A. Dan rute perjalanannya yaitu 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 22. Sehingga dari penyelesaian keempat kemungkinan ini dapat disimpulkan bahwa ada 4 kemungkinan rute perjalanan yang terbentuk dan rute perjalanan termurah ada pada rute graf lintasan yang C, yaitu kemungkinan 3, dan graf lintasan yang D, yaitu kemungkinan 4, yaitu graf lintasan kemungkinan ketiga yaitu A, B, E, F, G, C, A, dan graf lintasan kemungkinan keempat yaitu A, F, C, D, E, B, dan A. Dengan jumlah kedua bobotnya adalah 22, sehingga rute perjalanan termurahnya adalah 22. Untuk selanjutnya, pada tugas 5 itu juga disuruh memberikan contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan Traveling Salesperson Problem atau TSP, yaitu contoh permasalahannya seperti ini. Jadi diberikan graf berbobot. Kemudian simpul menyatakan kota, sisi menyatakan sarana transportasi yang menghubungkan kota, dan bobot menyatakan ongkos perjalanan antara dua kota bertetangga. Seorang pedagang berangkat dari kota A dan mengunjungi setiap kota lain tepat sekali dan kembali lagi ke kota A. Gambarkan semua kemungkinan lintasan perjalanan pedagang, lalu tentukan rute perjalanan atau sirkuit terpendek yang harus dilalui oleh pedagang tersebut. Jadi dari contoh permasalahan ini berarti itu contoh permasalahan TSP itu seperti rute perjalanan dari suatu kota dan kembali lagi ke kota tersebut dengan lintasan terpendek atau rute perjalanannya. Sedangkan untuk contoh permasalahan yang kedua yaitu permasalahan yang dapat diselesaikan dengan pewarnaan graf sebagai berikut. Persoalan yang memiliki karakteristik seperti pewarnaan graf adalah persoalan menentukan jadwal ujian. Misalkan terdapat 8 mahasiswa, yaitu mahasiswa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan 5 mata kuliah yang dapat dipilihnya yaitu K, L, M, N, dan O. Tabel berikut memperlihatkan matriks 5 mata kuliah dan 8 mahasiswa. Angka 1 pada elemen I dan J berarti bahwa mahasiswa I memilih kota mata kuliah J. Sedangkan angka 0 menyatakan mahasiswa I tidak memilih mata kuliah J. Contoh tabelnya seperti ini. Jadi dari kemudian berdasarkan tabel di atas, administratur mata kuliah ingin menentukan jadwal ujian sedemikian sehingga semua mahasiswa dapat mengikuti ujian mata kuliah yang diambilnya tanpa bertabrakan waktunya dengan jadwal ujian kuliah lain yang juga diambilnya. Singkat kata, jika ada mahasiswa yang mengambil 2 mata kuliah atau lebih, jadwal ujian mata kuliah tersebut harus pada waktu yang tidak bersamaan. Ujian 2 mata kuliah dapat dijadwalkan pada waktu yang sama jika tidak ada mahasiswa yang sama yang mengikuti ujian 2 mata kuliah itu. Berapa paling sedikit jumlah hari yang dibutuhkan untuk jadwal ujian tersebut? Jadi, contoh permasalahan tentang ini tadi, tentang pewarnaan graf itu seperti pemilihan jadwal mata kuliah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.